Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah. Dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom, salam sejahtera pemirsa Pijar TV dimanapun Anda berada. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam program acara Ku Tahu Yang Ku Percaya. Kita sudah masuk dalam beberapa episode dengan tema pengakuan iman rasuli. Dan episode hari ini luar biasa ya pemirsa ya, hambanya begitu mengupas secara terperinci bagaimana tiap kalimat yang tertera di pengakuan iman rasuli. Dan saat ini kita masih membahas mengenai kedatangan. Ya, datanglah Dia untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan saat ini adalah bagaimana kita mengetahui tanda-tanda kedatangannya. Apakah ada kesengsaraan? Apakah ada penganiayaan? Apakah ada mungkin kebahagiaan atau yang lainnya? Nah, nantikan program ini untuk membahasnya. Oleh karena itu tetaplah setia. Dan hambanya Pendeta Ezra Soru seperti biasa telah siap untuk memberkati Anda. Setiap saran, pendapat, dan pertanyaan sampaikan melalui nomor SMS yang tertera di layar kaca. Kami akan senantiasa berusaha untuk menjawab pertanyaan Anda sekalian. Siapkan hati dan saksikan pembahasan bersama Pendeta Ezra Soru. Shalom, salam sejahtera buat pemirsa Pijar TV di mana saja Anda berada. Senang bahwa hari ini kami kembali menjumpai Anda dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Sebuah program pembinaan iman Kristen yang memberitakan atau menyampaikan dasar-dasar dari iman Kristen. Dan kami bersyukur bahwa hari ini kami masih bisa menjumpai saudara. Itu tidak terlepas dari dukungan doa dan juga dukungan dana dari saudara-saudara. Dan karena itu pada kesempatan ini juga kami tetap mengharapkan dukungan saudara-saudara. Pijar TV melayani melalui pelayanan media dan membawa firman Tuhan sampai kepada banyak orang. Kalau saudara punya hati dan beban seperti kami, saudara bisa ambil bagian di dalam pelayanan Pijar TV ini. Dan di layar kaca Anda ada nomor rekening, Anda boleh memberikan persembahan Anda ke sana dan akan dipakai untuk memproduksi konten-konten Pijar TV yang memberkati banyak orang. Dan untuk beberapa episode belakangan ini adalah suatu pelajaran atau suatu materi yang akan membahas tentang pengakuan iman rasuli. Dan karena kita ada pada masa COVID-19, maka program ini diproduksi dari Kota Kupang, NTT, dan juga melibatkan beberapa teman yang mengikutinya secara online melalui aplikasi Zoom. Ada beberapa saudara dari beberapa daerah di seluruh Indonesia mengikuti acara ini secara online. Dan sekali lagi saudara-saudara, kami terus memohon dukungan saudara-saudara, dukungan doa, dukungan dana, penting supaya Pijar TV terus mengudara dan jadi berkat bagi banyak orang. Nah saudara, seperti saya sampaikan tadi bahwa kita sementara membahas
suatu materi yakni pengakuan iman rasuli. Dalam episode-episode yang telah lewat kita sudah membicarakan setiap kalimat, frase atau kata-kata dari pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita, sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Kita sudah bahas di situ. Bahkan kita juga sudah memasuki pembahasan dan dari sana dia akan datang. Dan ini secara khusus berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terkait dengan kedatangan Yesus kedua kali juga sudah ada beberapa hal yang saya bahas dalam episode-episode sebelumnya. Yaitu yang pertama, itu adalah pengharapan yang mulia dari gereja Tuhan. Jadi kedatangan Yesus yang kedua itu pengharapan gereja. Pengharapan setiap orang percaya. Lalu kita juga sudah melihat istilah-istilah yang dipakai berkenaan dengan kedatangan Kristus kedua. Istilah-istilah dalam bahasa asli Alkitab, bahasa Yunani. Ada apokalipsis, ada epifanea, dan juga ada parousia. Kita juga sudah bicara soal waktu kedatangannya. Kapan Tuhan datang? Apakah segera terjadi bisa malam ini? Ataukah juga bisa sangat lama? Dan kita sudah bahas itu. Sifat kedatangannya, dia datang secara pribadi. Dia datang secara fisik dan terlihat. Juga dia datang dalam penuh kemuliaan dan kemenangan. Kita sudah sampai di situ. Kita juga sudah membahas peristiwa-peristiwa yang mendahului kedatangan Kristus. Sebelum Kristus datang ada sejumlah peristiwa yang mendahului. Dan kita sudah membahas 3 peristiwa. Pertama, Injil akan diberitakan pada seluruh bangsa. Kedua, bangsa Israel akan bertobat dan percaya kepada Kristus. Ketiga, adanya perang, kelaparan, gempa bumi, serta peristiwa alam lainnya. Dan sekarang pada episode ini kita akan membahas lagi tanda-tanda lain atau peristiwa-peristiwa lain yang mendahului kedatangan Kristus. Dan ini karena kita sudah bahas 3, maka ini adalah yang keempat. Peristiwa keempat yang akan mendahului kedatangan Kristus adalah munculnya banyak penyesat dan nabi palsu. Munculnya banyak penyesat dan nabi palsu ini terlihat dari Matius pasal 24 ayat 3 sampai 5 dan ayat 11. Coba dibacakan. Matius pasal 24 ayat 3 sampai ayat 5 dan ayat yang ke-11. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila mana itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Ya, sabar ya. Mereka bertanya, bila manakah itu akan terjadi? Kapan itu terjadi? Terus, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jadi mereka jelas menanyakan tanda yang mendahului kedatangan Yesus. Lalu ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang." Ya, jadi jelas dari konteks ini mereka bertanya apakah tanda kedatangan Tuhan. Dan Tuhan menjawab bahwa akan muncul banyak penyesat dan Mesias palsu. Ya, jadi munculnya banyak nabi palsu, penyesat-penyesat ini tanda kedatangan Tuhan. Kita bisa melihat perbandingan juga dengan ayat yang lain dalam surat Yohanes. 1 Yohanes 4 ayat 1. 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nah, di sini dikatakan bahwa jangan percaya akan setiap roh. Nah, roh di sini ini bukan benar-benar roh, tapi roh di sini itu artinya adalah pengajar, ya. Ujilah roh-roh itu artinya ujilah pengajar-pengajar itu.
Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi palsu telah muncul dan telah pergi ke seluruh dunia. Nah, ini dibicarakan zaman Yohanes. Zaman Yohanes itu kira-kira di akhir abad pertama. Ya, menjelang tahun 100. Kalau menjelang tahun 100 dibilang banyak nabi palsu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, ini sudah 2020 ya. Dan ini penyebarannya pasti tambah hari tambah banyak ya. Lalu 2 Yohanes 7. 2 Yohanes 7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, itu adalah si penyesat. Ya, banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Kira-kira sudah sampai di Asia? Eropa? Sudah. Ya. Sampai Asia Tenggara? Sudah. Sudah. Indonesia? Sudah. Sudah. Kupang? Sudah. Siapa? Ya. Alkitab mengatakan bahwa ada banyak penyesat. Nah, dan kalau muncul penyesat, maka jelas mereka menyebarkan ajaran sesat dan banyak orang akan disesatkan. Dan dari pengalaman kita saja kita tahu dan kita bisa mengerti bahwa hari-hari ini terlalu muncul banyak pengajaran, apalagi di medsos, dengan segala macam ajaran yang aneh-aneh, ya. Dan banyak orang itu disesatkan. Nah, satu hal yang membuat banyak orang itu bisa terseret di dalam kesesatan ini karena rupanya nabi-nabi palsu itu juga mempunyai kemampuan membuat mujizat-mujizat atau keajaiban-keajaiban. Tidak semua nabi palsu, tidak semua pengajar sesat itu mempunyai kemampuan bikin mujizat atau tanda-tanda ajaib. Tapi jelas bahwa ada banyak yang seperti itu. Karena itulah maka ini punya potensi yang sangat besar di dalam menyesatkan umat. Lihat Matius 24 ayat 24. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan Ya, juga. mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin menyesatkan. Jadi tidak semua mujizat itu untuk sesuatu yang membangun iman. Tetapi ada mujizat yang justru dibuat untuk menyesatkan banyak orang. Ya, bahkan dikatakan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Ini hamba Tuhan yang benar. Ya. Ini penyesat. Nabi palsu contoh ya. Ini yang benar, ini yang penyesat. Kalau yang ini khotbah biasa-biasa saja, ya. Normal-normal saja. Tapi kalau ini yang khotbah ditambah dengan dalam nama Yesus sembuh. Ya. Orang lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar. Para penyesat. Ini hamba Tuhan biasanya khotbah biasa-biasa saja. Kalian cenderung percaya yang mana? Cenderung orang percaya dia kan? Cenderung orang ikut dia kan? Kenapa? Karena ada mujizatnya, ada keajaibannya, dan orang berpikir, wah, kalau ada mujizat ini pasti dari Tuhan. Nah, karena itulah maka potensi menyesatkan itu jauh lebih besar ketika seorang penyesat, seorang nabi palsu mempunyai kemampuan bikin mujizat atau keajaiban. Tentu bukan dari dirinya sendiri ya, tapi dari iblis. Nah, sekarang kita lihat Matius 7 ayat yang ke-15. Matius 7 ayat yang ke-15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang Ya, buas. waspadalah terhadap Nabi-nabi palsu. nabi-nabi palsu. Berarti ini lagi bicara nabi palsu. Matius 7 ayat 15. Beberapa ayat setelah itu yaitu ayat 22. Coba. Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Sabar. Banyak orang akan berseru. Banyak orang itu siapa? Nabi-nabi palsu tadi. Ya.
Karena konteksnya demikian. Banyak orang akan berseru padaku, terus Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu. Ini siapa? Coba ayat 23. Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Sabar, aku tidak pernah kenal kamu. Kalau yang bernubuat demi namamu itu adalah seorang hamba Tuhan yang benar, masa Tuhan bilang aku tidak pernah kenal kamu? Ya, yang bikin mujizat itu adalah hamba Tuhan yang benar, masa Tuhan bilang aku tidak pernah kenal kamu? Yang melakukan usir setan dalam nama Yesus, setan keluar, setannya keluar. Masa kan Tuhan bilang aku tidak pernah kenal kamu? Kalau dia betul-betul adalah orang percaya, ya Tuhan tak mungkin bilang aku tidak pernah kenal kamu. Atau kalau dia adalah orang percaya yang murtad, minimal Tuhan bilang, aku dulu kenal kamu, sekarang tidak. Ya kan? Tapi ini aku tidak pernah. Berarti ini orangnya sama sekali bukan hamba Tuhan ini. Dia bukan anak Tuhan, dia bukan utusan Tuhan. Terus siapa? Ayat 15 tadi. Waspadalah terhadap Nabi-nabi palsu. Nah, karena mereka nabi palsu dan menyesatkan orang, berarti mereka jahat ini. Makanya kalimat selanjutnya, ya, Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat berbuat kejahatan. kejahatan. Jadi mereka bernubuat pakai nama Yesus, bernubuat demi namamu, mengadakan usir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu. Jadi mereka pakai nama Yesus. Jadi jangan pikir bahwa semua yang pakai nama Yesus itu pasti dari Tuhan. Ya, bisa jadi mereka adalah nabi-nabi palsu dan mereka menyesatkan orang, maka Tuhan bilang, kamu enyahlah, kamu pembuat kejahatan. Ya. Nah, karena itu saudara-saudara, banyak orang bisa disesatkan dengan mujizat-mujizat, nubuat-nubuat, keajaiban-keajaiban yang dibuat oleh nabi-nabi palsu ini. Saudara pemirsa, kalau saudara adalah orang yang tergila-gila dengan mujizat, hati-hati. Ya, saudara selalu di otak saudara ini hanya ada pokoknya yang penting mujizat, mujizat, mujizat tiap hari. Maka saudara sangat ada dalam kondisi yang sangat rawan untuk disesatkan. Ya. Karena itu berhati-hatilah. Memang kadang-kadang Tuhan memberikan atau melengkapi hamba-hambanya yang benar dengan kemampuan bikin mujizat. Tapi kadang-kadang tidak. Kita mungkin mesti lihat beberapa contoh di Alkitab. Ini ada hamba Tuhan benar. Dan Tuhan kasih kemampuan bikin mujizat. Hamba Tuhan benar, kasih kemampuan bikin mujizat. Ini ada nabi palsu. Jadi nabi palsu terus ya. Dan setan memberikan kemampuan bikin mujizat. Itu hamba Tuhan bisa bikin mujizat. Ini hamba setan bisa bikin mujizat. Tapi pada saat yang bersamaan ada hamba Tuhan yang benar, tapi tidak pernah bikin mujizat. Ya, itu ada 3 kasus. Ya, rasul-rasul kan seperti itu, diberi kemampuan. Paulus, Petrus, ya demi nama Yesus orang Nazaret bangun, berjalan, jalan. Ya, tapi seperti ayat-ayat yang kita lihat tadi, ternyata nabi palsu bisa bikin mujizat. Ya, nabi palsu bisa bikin mujizat. Nah, tapi yang ini model kayak Yohanes Pembaptis. Ya kan? Mana Yohanes Pembaptis pernah bikin mujizat apa? Tidak pernah, tapi kalau dia khotbah benar. Nah, kalau ada hamba Tuhan yang bisa bikin mujizat, ada hamba setan yang bisa bikin mujizat, ada hamba Tuhan yang biasa-biasa saja. Yang itu 2 orang sakit sembuh, 2 orang sakit sembuh, 2 orang sakit mati. Mana yang akan banyak pengikut? Ya? Ini 2. 2 ini. 2 ini. Yang paling tidak banyak pengikut ini. Tapi kalau 2 ini, mana lebih banyak? Hanya 2 ini. Kemungkinan besar ini. Kenapa? Karena kalau itu hamba Tuhan sejati, dia khotbah, dia bisa tegur dosa. Dia kasih ajaran yang benar. Dan orang tidak suka dengar yang benar.
Tapi kalau ini khotbah yang enak-enak, mengenakan telinga, ya, maka banyak orang akan ikut. Maka memang kecenderungan pada dunia zaman akhir ini adalah bahwa banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Nah, ini juga bahaya. Karena bukan hanya bikin mujizat, tapi dia kan bukan hanya kerjanya bikin mujizat, dia juga khotbah. Ya, dia juga ngajar. Nah, tapi ini menjadi sangat bahaya karena namanya ajaran sesat atau nabi palsu, dia tidak nampak di mata kita sebagai nabi palsu. Tidak. Dia bisa nampak sebagai pendeta sungguh-sungguh, hamba Tuhan sungguh-sungguh. Coba kita lihat Matius 7 ayat 15. Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Mereka menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ini serigala yang buas. Tapi dia menyamar jadi tampilannya domba. Ya. Dia adalah nabi palsu, tapi penampilannya adalah hamba Tuhan yang benar. Ya. Jadi kalau dia nabi palsu yang menyamar, kira-kira dia naik mimbar menyanyi lagu apa? Lagu rock. Lagu agama ya. Ya. Baca apa? Baca Alkitab atau baca komik? Baca Alkitab. Ya. Waktu doa berkat, bilang doa berkat dari siapa? Dari Tuhan juga. Jadi dia ini menyamar. Coba satu ayat lagi. 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 15. 2 Korintus 11 ayat 13 sampai ayat 15. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, Ya, perhatikan, rasul palsu. Terus pekerja-pekerja curang, pekerja curang berarti bukan pekerja yang baik, yang sungguh-sungguh. Ya. yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Yang menyamar sebagai rasul Kristus. Jadi ini hanya nyamar saja. Ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ya. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan Ya, kebenaran. pelayan-pelayan iblis menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Pelayan-pelayan kebenaran adalah hamba Tuhan yang benar. Ya, tapi ada yang menyamar dan karenanya tampilannya pasti tampilan hamba Tuhan benar. Ya. Nah, kalau dia sudah tampilannya benar, ya banyak orang ikutlah, apalagi sudah bisa bikin mujizat. Dia tidak bisa bilang dalam nama dewa ini sembuh, tidak. Ya. Dalam nama Artemis sembuh, dalam nama Baal sembuh, tidak. Pasti dalam nama Yesus. Ya. Jadi jangan pikir bahwa kalau dia penyesat atau nabi palsu maka dia pasti akan berbeda secara frontal dengan hamba Tuhan yang benar. Ya. Bahkan dalam ajaran pun demikian. Ya, dalam ajaran pun demikian. Coba kalau kamu nabi palsu dan kamu berkhotbah, saudara-saudara, mulai sekarang mari kita bersinah. Ini namanya penyesat bodoh. Ya. Karena kalau dengan kamu mengatakan begitu, kamu kehilangan pengikut. Dan setan tidak sebodoh itu. Dia harus berkhotbah, bahkan seolah-olah mengkhotbahkan kebenaran. Larang orang berbuat dosa. Ya. Mulai sekarang, jangan ada yang kebaktian. Ini umum ya, bukan corona ya. Kalau corona memang kita kebaktian di rumah. Tapi ini misalnya normal-normal. Mulai sekarang jangan ada lagi yang kebaktian. Tidak mungkin. Kamu pasti akan berkhotbah, suruh orang kebaktian. Jadi harus semirip mungkin. Kalau uang 100.000 yang asli warna merah. Kalau kamu mau bikin uang palsu 100.000 warna apa? Merah juga, Pak. Merah. Ya. Kenapa tidak biru? Karena nanti bisa ketahuan, Pak, Bisa ketahuan ya. palsunya. Kalau uang asli 100.000 segi 4, kamu bikin segi berapa? Segi 4 juga, Pak. 4. Tidak bikin segi 3.
Tidak bisa, Pak. Tidak, ya kan? Kalau uang asli tebalnya sekian mili, kamu bikin setebal apa? Sekian mili juga, Kalau Pak. 3 senti tidak ada laku, ya kan? Cepat Iya. ketahuan. Kalau di situ gambar apa harus ikut, warnanya apa harus ikut, ketebalan, panjang kali lebar, semua mirip. Sehingga mata orang awam yang tidak terbiasa, begitu lihat sekilas, ini uang 100.000, padahal uang palsu. Hanya orang dengan mata terlatih yang akan tahu bahwa ini uang palsu. Tapi sekilas di pandangan orang awam, itu akan terlihat sama. Makanya saya beberapa waktu yang lalu baca berita, ada kasus orang lapor di polisi karena ada orang dari Kupang pergi ke Amfuang, ya, dan membeli sapi. Beli sapi banyak, tapi ternyata pakai uang mainan itu. Ya, itu uang mainan yang 100.000. Itu bayangkan baru uang mainan saja yang mestinya bisa dibedakan, dia tidak bisa bedakan. Ya, jadi pokoknya dikasih saja banyak, bawa sapi berapa banyak ekor. Nah, nanti baru cucunya datang lihat ini uang mainan begini, baru mereka sadar. Ya. Nah, betapa lambannya orang untuk bisa membedakan antara yang asli dan yang benar. Tapi pemalsu yang hebat pasti akan membuat semirip mungkin. Kalau orang bikin uang palsu 100.000, meniru uang asli, kemiripannya berapa persen? Jangan 100 dong, kalau 100 jadi asli dong. Ya, bisa bilang 90 atau 99,9%. Ya, akan terlihat sama. Ya, jadi jangan mengharapkan bahwa nabi palsu pasti khotbah yang jelek-jelek, yang suruh orang berdosa yang buruk-buruk. Tidak, dia akan berkhotbah seperti pendeta Kristen kebanyakan, dan khotbahnya ambil dari Alkitab, pakai nama Yesus, doa berkat dari Allah Tritunggal. Semua mirip, tapi nanti dalam pengajarannya baru dia sisipkan sedikit-sedikit. Ya. Kalau kamu mau racuni orang, ya, bikin racun di nasi, kira-kira kamu campur racun pada nasi atau campur nasi pada racun? Apa bedanya campur racun pada nasi dan campur nasi pada racun? Ibu, apa bedanya? Bedanya kalau campur racun pada nasi berarti racun yang banyak, nasi sedikit. Tapi kalau campur nasi pada racun, nasinya yang banyak, racunnya sedikit. Jadi kalau kamu mau racuni orang, nasinya kalau bisa 1 bokor, ya, racunnya sedikit. Usahakan racunnya tidak berbau. Karena orang mau makan cium bau langsung dia tolak. Tidak berwarna. Kalau ada warna, pas mau makan nasi putih, tiba-tiba ada warna biru. Ya kan? Ini apa ini kan? Tidak berbau, tidak berwarna. Ya, kalau perlu tidak berasa, tidak ada rasa aneh. Dan itu racun yang mematikan. Begitu kau makan, 5 menit kemudian kau almarhum. Tapi coba mau racuni orang, ya kau bawa racun 1 bokor dengan nasi 2 biji, ya kan? Hanya orang gila yang mau makan. Nah, setan tidak sebodoh itu. Dia tidak bisa bawa seluruh ajaran sesat, lalu tambah sedikit ajaran benar. Tidak. Dia harus memberikan ajaran yang benar banyak, dan sedikit ajaran sesat di dalam. Tapi lama-lama, kalau orang makin percaya, akan makin banyak. Ya, kalau dia sudah punya banyak pengikut, lalu dia mulai mengeluarkan lagi. Tadi hanya 99% yang benar, 1% ajaran sesat. Tapi begitu dia sudah dapat pengikut banyak, dia mulai naikkan 2%. Apalagi dia bikin mujizat, sehingga KKR banyak orang datang. Nah, dia mulai tambah lagi, ya 3%, dan lama-kelamaan banyak orang makin disesatkan. Ya, nah karena itulah maka hati-hati. Ini tanda yang mendahului kedatangan Kristus. Sebelum Kristus datang kedua kali, nabi palsu penyesat akan muncul. Dan makin hari, ini dari dulu juga sudah ada. Dari zaman perjanjian lama juga nabi palsu sudah ada. Ya, zaman Alkitab perjanjian baru juga ada. Makin menjelang akhir zaman, ini makin banyak. Karena itu mereka bertebaran banyak juga di medsos. Mereka bertebaran banyak di Facebook, banyak di YouTube. Ya,
Tapi banyak orang tidak menyadari. Dan karena itu begitu dapat khotbah gini, amin, haleluya, amin, haleluya. Ya, tapi tidak tahu lagi makan racun. Ya. Kalau saya mendeteksi, ada ajaran sesat, ada nabi palsu di sana, saya bantah. Begitu saya bantah, saya dimarah. Ya, jangan, sesama hamba Tuhan tidak boleh saling menghakimi. Sesama biskota tidak boleh saling mendahului. Ya, loh, persoalannya apakah ini sesama hamba Tuhan? Nah, ini masalah. Sehingga seringkali orang tidak menyadarinya. Ya, orang tidak menyadarinya. Juga satu hal yang kita perlu ingat bahwa jangan berpikir nabi palsu itu datang dari agama lain atau dari mana planet lain atau bagaimana. Ya, tidak. Nabi palsu, para penyesat itu datang dari dalam. Ya, coba lihat 2 Petrus 2 ayat 1 dan 2. 2 Petrus pasal 2 ayat 1 dan 2. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Sabar. Nabi palsu tampil di mana? Tengah-tengah Di umat Allah. tengah-tengah umat. Mereka bukan dari luar umat. Mereka ada di tengah-tengah umat. Terus? Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Guru-guru palsu ada di mana? Di tengah-tengah. Di antara kamu. Jadi jangan pikir dari luar. Terus? Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Ya, mereka memasukkan pengajaran sesat yang membinasakan. Mengapa mereka bisa memasukkan pengajaran sesat? Di dalam pun belum tentu bisa kasih masukan. Bisa memasukkan pengajaran sesat. Kenapa mereka bisa memasukkan pengajaran sesat? Karena mereka menjadi guru, pengajar. Karena mereka dikasih kesempatan mengajar. Itu ya. Kalau misalnya, ada penyesat. Koster. Dia urus kerja-kerja, bersihkan gereja, dia tidak dapat kesempatan ngajar. Bagaimana dia memasukkan pengajaran? Tapi kalau dia adalah pendeta, dia adalah pengkhotbah, dia adalah pengajar, dia adalah guru sekolah minggu, atau orang diberi kesempatan memberitakan firman, maka ini peluangnya lebih besar untuk memasukkan pengajaran sesat. Itulah sebabnya jarang penyesat itu koster. Ya, kebanyakan pengajar sesat adalah pendeta-pendeta atau orang yang disebut hamba-hamba Tuhan, penginjil-penginjil, guru sekolah minggu, pengajar katekisasi, itu yang berpotensi memasukkan pengajaran-pengajaran sesat. Ayat 2. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa akhirnya banyak orang akan ikut mereka. Banyak orang akan ikut mereka. Mereka ngajar. Mereka disebut nabi. Ya. Ingat, di dalam perjanjian lama, nabi itu di urusan agama, itu jabatan paling tinggi. Di perjanjian baru, jabatan paling tinggi di dalam dunia rohani itu rasul. Nabi, rasul. Juga guru-guru ngajar. Maka hati-hati bahwa penyesatan paling banyak datang justru dari pemimpin-pemimpin gereja. Ya, maka saya bilang tadi jarang ada penyesatan muncul dari jemaat biasa yang tidak dapat kesempatan ngajar. Bisa ada, tapi jarang. Tapi setan lebih memainkan peranannya di dalam menyesatkan dengan memakai para pemimpin agama, pemimpin umat, pemimpin gereja, ya, dan setiap orang yang mendapatkan kesempatan ngajar. Nah, karena itulah maka banyak orang akan disesatkan, dan ini adalah salah satu tanda atau peristiwa yang akan mendahului kedatangan Kristus. Makin dekat waktu kedatangan Kristus, makin banyak. Ya. Kalau Yesus akan datang di sini, ini waktu, garis waktu, makin dekat sini, dari dulu sudah ada, tapi makin lama makin banyak, makin banyak. Karena itu maka Paulus memberi nasihat dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1 dan ayat 3. 2 Tesalonika 2 ayat 1 dan ayat 3 tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami meminta kepadamu saudara-saudara. Sabar. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Yesus Kristus. Kristus. Berarti ini konteksnya
soal kedatangan Yesus. Ayat 3, Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. jangan kamu memberi dirimu disesatkan. Berarti memang menjelang kedatangan Tuhan Yesus banyak penyesat. Dan karena itulah Paulus beri nasihat, jangan biarkan atau memberi dirimu disesatkan dengan cara bagaimanapun juga. Oke, paham? Ada yang mau bertanya? Shalom Pak Isra. Ya. Ya Pak, saya ada pertanyaan Pak, ini mengenai waktu kedatangan Tuhan Pak. Mengapa Tuhan tidak langsung memberitahukan saja waktu kedatangannya Pak? Tapi dia hanya memberikan tanda-tandanya saja Pak. Terima kasih Pak. Mengapa Tuhan tidak beritahu saja waktu kedatangannya ya? Kenapa harus pakai tanda-tanda? Oke. Mengapa Tuhan tidak kasih tahu, ya saya akan datang tanggal sekian, selesai. Misalnya, saya akan datang tanggal 1 Januari tahun 2070. Kalau Tuhan beritahu kita, dia akan datang 1 Januari 2070, kira-kira orang bertobat kapan? Orang akan bertobat kapan? 2069. Tanggal berapa? 31 Desember. 31 Desember 2069 baru orang bertobat, ya kan? Karena besok Tuhan datang. Ya. Jadi memang kita bisa lihat bahwa kalau Tuhan beritahu, orang akan hidup seenak-enaknya dan mereka tunggu last minute baru bertobat. Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau supaya kita, hendaklah engkau jaga-jagalah. Tuhan mau kita jaga-jaga. Karena itu, berjaga-jaga itu baru akan bisa terjadi kalau dia merahasiakan kapan dia datang. Dia hanya beri tanda-tanda supaya kita lihat begitu tanda. Oh, ada Injil sudah diberitakan ke seluruh bangsa. Oh, Israel sudah bertobat. Oh, ada perang, gempa bumi, bencana alam. Oh, nabi palsu sudah muncul banyak-banyak. Begitu melihat tanda-tanda, wih, kalau begitu Tuhan akan datang, makin dekat, maka kita siap-siap, jaga-jaga, hati-hati, waspada, semakin giat. Karena kalau dia beritahu, pasti banyak orang baru akan bertobat pada hari terakhir. Ya, jadi enak ya, hidup seenak-enaknya nanti pas kurang berapa menit baru percaya Tuhan Yesus datang, ke surga, senang di dunia, senang di surga. Ya. Teman saya Pendeta Budi Asali pernah cerita begini, bahwa waktu dia kuliah di Amerika, dosennya mengatakan bahwa dalam semester ini ujian untuk ambil nilai itu waktu tidak ditentukan. Ya, setiap saat bisa ujian. Nah, kalau kita sudah diberitahu bahkan kita silabus ujian akhir tanggal sekian. Kalau ujian itu ya mulai hari Senin, kapan kita belajar? Hari Minggu malam kan? Hari Minggu malam belajar mati-matian, sudah ngantuk-ngantuk, taruh kaki di dalam ember apa segala macam, isolasi di mata supaya bisa belajar, begitu. Tapi ini tidak ada waktu ujian, tiap saat bisa ujian. Setiap kali saya masuk kelas itu bisa ujian. Maka begitu besok dosen mau masuk kelas, mereka bilang, dosen jangan-jangan besok ujian, belajar. Begitu belajar, dosen ngajar-ngajar, saat itu dia bilang shalom, dia pergi. Wah, sudah belajar capek-capek, dia nggak kasih ujian. Minggu depan dia mau masuk lagi, mereka bilang, nggak usah belajar. Tapi kalau ujian bagaimana? Akhirnya mereka belajar lagi. Belajar. Tidak ujian juga. Terus-terusan begitu. Nah, gara-gara begitu, maka mereka tiap saat belajar. Lama-lama jadi pintar. Ya. Nah, dengan tidak diberitahu, maka orang siap-siap. Terus. Tapi kalau diberitahu, ya, maka orang tidak siap. Itu sama dengan, makanya datang seperti pencuri, itu kan tidak perlu diberitahu. Kepada yang terhormat, Ibu Pauline, diberitahukan kepada Anda bahwa kami dari rombongan pencuri yang berasal dari sini akan mencuri di rumah Anda pada tanggal 21 Juni jam 10 pagi. Harap bersiap-siap. Ya kan? Maka sebelum itu pasukan sudah datang menjaga rumah pada waktu kurang berapa waktu dari tanggal yang ditentukan. Tidak. Nah, Tuhan mau kita jaga-jaga dan karenanya itu dia tidak beri waktunya, dia hanya kasih tanda-tanda. Siapa berhikmat? Perhatikan semua tanda-tanda ini. Setiap kali tanda itu terjadi,
itu isyarat bagi kita bahwa waktunya makin dekat. Oke? Ya, ada pertanyaan lagi? Saya mau bertanya, Pak, Oke, silakan. mengapa Tuhan izinkan bahkan menetapkan adanya nabi-nabi palsu itu, gitu, atau ajaran-ajaran sesat yang justru menyebabkan banyak orang tuh tersesat, gitu, Pak? Ya, tadi kita sudah lihat ya bahwa dengan munculnya nabi palsu, maka banyak orang akan disesatkan. Tapi ingat bahwa segala sesuatu yang terjadi di kolong langit ini tak mungkin berada di luar kendali Tuhan. Tuhan pasti mengizinkannya, atau bahkan Tuhan bahkan menetapkannya. Memang penyesatan harus ada. Ya. Kalau memang penyesatan harus ada, terus siapa yang mengharuskan? Tuhan juga kan? Lalu akibatnya banyak orang disesatkan. Pertanyaan kita adalah mengapa Tuhan mengizinkan atau menetapkan terjadinya penyesatan. Nah, untuk ini kita coba memperhatikan beberapa ayat dari kitab Ulangan. Ulangan 13, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ulangan pasalnya yang ke-13 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ketiga. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpin dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya. Oke, sabar. Mari kita ikuti Allah lain, mari kita berbakti kepadanya. Ini sudah pasti nabi palsu. Ya, karena dia menyuruh orang menyembah Allah yang lain. Terus, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpin itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. perhatikan. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Jadi Tuhan izinkan nabi palsu itu ada untuk mengetahui kita apakah kita betul-betul mengasihi Tuhan atau tidak. Jadi nabi palsu. Ya. Dia datang kepada kalian semua. Saya sebagai Tuhan, contoh. Nah, dia lalu membujuk kalian untuk mengikuti ajaran sesatnya. Begitu dia bujuk ini ikut. Berarti saya tahu, oh ini tidak cukup mengasihi saya. Makanya dia mau ikut nabi palsu. Dia uji, ternyata ikut. Ah, ini ternyata tidak mengasihi saya. Ya, dia ini semua ternyata yang ini semua tidak mau ikut. Berarti saya ini, oh berarti yang ini adalah orang-orang yang sungguh mengasihi aku, sungguh mengasihi kebenaran. Sedangkan yang ikut nabi palsu itu adalah mereka yang tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tidak sungguh-sungguh mengasihi kebenaran. Jadi nabi palsu dimunculkan oleh Tuhan untuk menguji kita. Mungkin muncul pertanyaan, tapi kan Tuhan tahu isi hati kita. Ya, ngapain lagi pakai nguji-nguji? Tanpa nguji pun juga dia tahu kok. Menguji di sini itu bukan berarti membuat Tuhan dari tidak tahu menjadi tahu, tidak. Tapi ini hanya mengungkapkan apa yang ada. Jadi gini, sebenarnya dua orang yang ikut nabi palsu ini, saya karena maha tahu, saya tahu mereka tidak mengasihi saya. Mereka tidak mengasihi kebenaran. Saya tahu hati mereka tidak mengasihi saya, tidak mengasihi kebenaran. Tapi bagaimana membongkar keluar isi hati yang tidak mengasihi kebenaran itu? Nabi palsu. Dan begitu nabi palsu pergi, mereka dua ikut, maka sekarang terbongkarlah apa yang sekian lama di dalam hati dan pikiran yang tidak mengasihi kebenaran itu tidak terlihat. Sekarang terlihat, terbukti nyata bahwa mereka berdua memang tidak mengasihi saya, tidak mengasihi kebenaran. Apa buktinya? Buktinya kalian ikut penyesat. Ya,
Nah, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya nabi palsu muncul begitu banyak ini ya. Itu sebenarnya cara Tuhan untuk menguji orang Kristen. Dan ternyata kita melihat fakta bahwa ada banyak orang Kristen ikut ajaran sesat dan nabi palsu. Itu menunjukkan banyak orang Kristen sebenarnya tidak cinta Tuhan, tidak cinta kebenaran. Kalau menyanyi kelihatannya cinta Tuhan. Ya, apalagi kalau lompat-lompat lagi kelihatannya cinta Tuhan luar biasa. Tapi ikut ajaran sesat. Itu tidak mengasihi Tuhan. Dan Tuhan memberikan bukti melalui mereka ikut nabi palsu. Tapi kalau saudara adalah orang yang betul-betul cinta kebenaran, cinta firman Tuhan, ajaran macam apapun, asal saudara belajar firman Tuhan, saudara akan menolak setiap ajaran. Dan itulah sebabnya kita belajar pengakuan iman rasuli. Di bagian awal saya kasih tahu bahwa pengakuan iman rasuli yang diucapkan setiap minggu di dalam kebaktian itu menolong kita dari kesesatan, dari bidat-bidat. Karena tiap minggu kita hafal dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Tiba-tiba ada satu pengajaran bilang, Yesus sudah datang. Ya, ada di Korea. Nah, dalam bentuk perempuan. Nah, kalau begitu kita sudah langsung tahu, ini kok beda ya? Dengan pengakuan iman rasuli yang saya ucapkan setiap minggu. Akan menghakimi orang dan hidup dan mati. Tidak ada penghakiman terakhir. Kalau dikhotbahkan begitu. Kita jadi tahu, loh ini beda dengan pengakuan iman rasuli. Yang saya hafal tiap minggu. Berarti ini ajaran aneh. Nah, banyak orang Kristen memang tiap minggu hafal pengakuan iman rasuli. Tapi begitu penyesat datang, ikut juga. Ya, itu hanya membongkar apa yang ada di dalam. Yaitu tidak sungguh-sungguh, hati yang tidak sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, menyembah Tuhan, dan mengasihi Tuhan dan kebenarannya. Ya, jadi kalau ditanya, kenapa Tuhan izinkan nabi palsu menyesatkan banyak orang? Karena Tuhan mau memberi bukti nyata bahwa siapa yang mengasihi Tuhan dan siapa yang tidak mengasihi Tuhan. Oke? Ya, ada lagi yang mau bertanya? Bapak Pendeta, saya ingin bertanya, Ya, bagaimana kita tahu bahwa seseorang itu nabi palsu atau penyesat? tidak mudah. Karena mereka nyamar. Sudah menyamar lagi, bikin mujizat lagi. Ya. Ajarannya 99,9 mirip. Nah, ini menjadi susah. Menjadi sulit untuk mendeteksi mereka. Tapi ingat, beberapa prinsip. Pertama, jangan nilai orang hanya dari mujizat. Kenapa? Karena tadi saya contoh. Ini hamba Tuhan benar bisa bikin mujizat. Ini nabi palsu bisa bikin mujizat. Tapi ini hamba Tuhan benar gak bisa bikin mujizat. Tapi dia khotbah benar. Kayak saya ini. Kalau saya berdoa kebanyakan orang mati daripada sembuh itu, ya. Saya biasa hitung berapa orang yang mati kalau saya doakan. Kelihatan saya punya karunia membuat orang cepat sampai kepada Bapa Surgawi. Ya. Nah, tapi saya tahu apa yang saya ajarkan benar. Apa yang saya ajarkan berdasar pada Alkitab. Nah, ini membuat kesulitan. Ya. Maka di luar ini yang hamba Tuhan benar bisa bikin mujizat. Kalau banding ini dua saja, ini khotbah benar tapi tidak ada mujizat apa-apa. Ini ajaran sesat, nabi palsu tapi mujizat banyak. Banyak orang pasti ikut inilah. Ya. Bahkan orang bisa curiga ini yang penyesat. Nah, maka ini sukar mendeteksi. Karena itu pertama, jangan lihat mujizat. Karena mujizat bisa datang dari Tuhan, bisa datang dari setan. Maka jangan lihat mujizatnya, dia mau KKR kesembuhan ilahi berapa hari saja terserah. Tapi jangan pedulikan mujizatnya. Ya. Terus jangan pedulikan kesalehan. Tuhan bilang, nyahlah kamu pembuat kejahatan. Tapi bukan berarti mereka betul-betul jahat. Tidak, mereka menyamar. Jadi bisa jadi mereka jahat tapi pura-pura baik. Ya, karena mereka serigala yang buas, tapi menyamar seperti domba. Dari bahasa aslinya terjemahnya adalah mereka berpakaian domba. Jadi isi dalam serigala tapi pakai baju domba. Maka yang kelihatan adalah kedombaannya. Tapi keserigalaannya itu di dalam. Oke. Ini hamba Tuhan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan ya. Tapi rupanya
banyak masalah rumah tangga, dengan suami konflik terus, akhirnya suami lari tinggalkan. Jadi ini hamba Tuhan sungguh-sungguh tapi akhirnya cerai. Ya. Ini nabi palsu, tapi hidupnya baik-baik saja dengan istri. Ya, harmonis, sering foto berdua dengan istri, muat di Facebook, ya, di Twitter, di Instagram. Tapi yang ini sendiri-sendiri saja karena suami sudah lari. Ini rumah tangga kacau. Tapi hamba Tuhan benar. Ini nabi palsu, tapi rumah tangga harmonis. Saya tanya, orang akan cenderung ikut mana? Ikut sana dong. Sana. Dan orang akan anggap hamba Tuhan benar itu. Dan ini hamba Tuhan tidak benar. Karena apa? Karena ini terlihat saleh. Yang ini cacat. Ini hamba Tuhan benar. Ngajarnya benar. Tapi ya karena masalah ekonomi, ya akhirnya uang kolektif dari gereja dia ambil, makan dan ketahuan. Ini nabi palsu. Tapi nggak pernah ada berita nyolong duit dari gereja. Orang ikut mana? Ini. Daripada ini. Kebanyakan orang Kristen modelnya seperti itu, pikirannya seperti itu. Itulah sebabnya hamba Tuhan benar bisa dicap sebagai penyesat hanya karena ada cacat di dalam hidupnya. Sedangkan nabi palsu dianggap sebagai hamba Tuhan yang benar karena nampak saleh. Nah, ini masalah. Kalau kita dewasa iman, menilai orang, kita tidak menilai dari penampilannya. Karena hamba Tuhan yang benar juga memang bisa jatuh kok. Daud itu bisa jatuh dalam perjinahan. Petrus bisa menyangkal. Sementara nabi-nabi palsu tampil seperti domba. Ya. Maka banyak orang disesatkan karena hanya melihat penampilan luar dan melihat kesalehan yang sebenarnya manusia lihat saleh tapi Tuhan tidak. Karena itu Tuhan bilang, enyahlah kau pembuat kejahatan. Karena kejahatan mereka biasa terselubung. Karena itu jangan fokus kepada mujizat. Jangan fokus kepada kesalehan. Ya. Ketiga, ini berkaitan dengan kesesatan dalam urusan nubuat-nubuat. Kalau dalam urusan nubuat-nubuat, perhatikan nubuat mereka. Kalau seorang hanya bilang, dia mengatakan prediksi saja, misalnya Real Madrid lawan Barcelona. Oh, menurut saya Real Madrid yang akan menang. Ya, itu prediksi. Kalau ternyata Barcelona menang, ya tidak ada masalah. Tapi kalau dia bilang, Tuhan telah berbicara kepadaku bahwa Real Madrid yang akan menang. Tiba-tiba yang menang Barcelona. Kalau dia hanya prediksi saja, oke. Salah sih, kita bisa salah prediksi kok. Tapi kalau dia bilang, Tuhan bicara kepadaku dan ternyata salah. Cukup satu kesalahan, itu nabi palsu. Ya. Tuhan telah bicara kepadaku. Yang ini yang akan jadi presiden. Ternyata meleset. Kalau hanya prediksi, kalau hitung-hitungan saya berdasarkan hasil survei, ya lihat elektabilitasnya, oh kayaknya ini akan jadi presiden. Meleset, ya nggak apa-apa. Ya, orang juga bisa bikin ramalan ya, ramalan cuaca. Ramalan cuaca bahwa besok ini akan ada badai. Ternyata besok tidak ada badai. Nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau Tuhan sudah bilang kepada saya besok akan badai. Atau Tuhan sudah bicara kepada saya, badai besok akan berlalu. Tanggal 17 badai akan selesai. Diam, tenanglah. Tapi kalau ternyata tidak diam, tidak tenanglah, meleset. Jadi perhatikan nubuatannya. Kalau nubuatannya meleset, pasti nabi palsu. Ulangan 18 ayat 22. Ulangan 18 ayat 22, apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Ya, jangan gentar, dia terlalu berani. Berarti dia nabi palsu, dia bukan nabi Tuhan.
Tuhan tidak suruh dia ngomong, tapi dia sendiri mau ngomong. Ya. Nah, maka saudara berhati-hati dengan semua orang yang mengklaim dapat suara Tuhan, ya, dapat bisikan Tuhan, dapat penglihatan, terutama yang bersifat nubuat. Ada satu aliran yang tidak atau yang anti pakai nama Allah. Maunya Yahweh saja, Allah tidak boleh. Makanya mereka bilang Allah itu adalah sesembahan agama lain. Sesembahan orang Kristen bukan Allah, tapi Yahweh. Karena itu mereka anti Allah. Harus Yahweh saja, maka Allah harus ditinggalkan. Maka lagu-lagu mereka sudah tidak ada Allah lagi. Alkitab mereka membuang semua kata Allah. Jangan hormat bagi Allah Bapa. Jangan, itu sesat. Ya, buang Allahnya. Maka mereka nyanyi, Allah ditinggalkan dengan sorak-sorai. Allah ditinggalkan. Bukan ditinggikan, ditinggalkan. Tinggalkan Allah. Nah, ada satu orang dari Papua yang punya pemahaman seperti itu. Lalu dia kontak saya. Apakah Anda masih percaya Allah? Saya bilang, ya. Tahukah Anda bahwa Allah itu bukan sesembahan umat Kristen, orang Yahudi, itu agama lain, sesembahan agama lain. Dia kasih sumber literatur. Saya skripsi saya, bukan skripsi, tesis saya S2 bahas itu. Saya nulis buku tentang itu. Saya debat tentang itu. Lalu saya kasih referensi saya juga. Begitu saya kasih referensi saya, dia tidak membalas. Dia tidak menanggapi lagi, tapi dia bilang, jadi Anda tetap mau percaya dan menyembah Allah? Ya. Anda siap tanggung resikonya? Siap. Lalu dia bilang, 3 bulan dari sekarang Anda akan mati. Tuhan berkata pada saya, 3 bulan Anda akan mati. Begitu dia bilang 3 bulan Anda akan mati, saya langsung hitung 3 bulan, saya muat di Facebook untuk menjadi penanda. Ya. Kalau tidak salah dia ngomong itu bulan Desember. Tahun berapa gitu ya. 3 bulan kemudian tuh akan jatuh ke Maret. Ya, jadi saya sudah hitung tanggal mati saya. Nah, terus pas tanggal itu, ternyata saya masih hidup. Tapi saya belum mau kontak dia karena ini pagi kan. Jangan-jangan saya mati malam. Ya kan? Jadi saya tunggu sampai hari itu selesai. Begitu hari itu selesai, saya akan telepon. Saya telepon dia. Kamu berkata bahwa Tuhan bilang saya akan mati. Sekarang ternyata saya tidak mati. Lalu dia bilang, kamu tunggu saja, kamu akan mati juga. Loh, kalau begitu juga kita semua akan mati juga kan? Ya, tidak perlu ada suara Tuhan, kita semua akan mati. Pokoknya kamu akan mati, kamu lihat saja. Ya, dan dia tutup telepon, sebelum dia tutup telepon, saya bilang, dasar kau nabi palsu. Ya, kalau bernubuat, ya kalau dokter periksa-periksa, aduh ini jantung sudah bocor nih, kayaknya hidup tidak lebih dari 2 minggu lagi akan mati. Ya itu kan prediksi medis. Gak ada masalah. Tapi kalau seorang mengatakan Tuhan bicara kepadaku, atau demikianlah firman Tuhan, dan meleset, gak usah pakai panjang-panjang, cukup 1 kali meleset. Nabi palsu. Ya. Kalau nubuat tepat, belum tentu benar. Tapi kalau nubuat meleset, pasti nabi palsu. Ya, coba lihat Ulangan 13 ayat 1, 2, 3 tadi. Ulangan pasalnya yang ke-13 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ketiga. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpin. Pemimpi, bukan pemimpin. Pemimpi berarti yang suka mimpi-mimpi, kasih penglihatan, dapat mimpi apa gitu ya. Ya. Dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat. Ya, dia beritahu, ini akan ada tanda ini, ada mujizat ini. Terus ayat 2. Dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi. Besok badai, dan badai terjadi. Ini, kalau tadi meleset, nabi palsu. Ini terjadi loh. Apakah dia nabi benar? Lanjut. Dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain. Nah, kalau dia sudah bujuk ikut Allah lain,
Ini nabi palsu. Nabi palsu juga. Jadi kalau meleset pasti nabi palsu. Kalau terjadi belum tentu nabi benar. Mesti nguji yang lain. Ya. Tapi kita kan tidak mau uji. Begitu terjadi dia bilang besok akan banjir, ternyata banjir. Oh betul hamba Tuhan. Ya. Jangan buru-buru. Kalau meleset satu kali, oh nabi palsu. Kalau benar, jangan buru-buru, tahan diri. Karena kita perlu menguji yang lain. Karena dia bilang, mari kita mengikuti Allah lain, itu ajaran. Maka harus perhatikan ajarannya. Dia ngajar apa setelah itu? Setelah mujizat terjadi, sebuah tanda keajaiban terjadi, yang dia ngajar apa? Ya, maka harus perhatikan ajarannya. Pertama, harus lihat dasar ajaran. Dasar ajaran itu harus firman Tuhan, kitab suci. Yang ngomong pakai firman saja belum tentu benar. Karena setan pun berkata pada Yesus, sebab ada tertulis mengenai engkau. Itu setan kutip Mazmur itu. Tapi tafsirannya yang dipelesetkan. Jadi yang pakai firman saja belum tentu benar, apalagi yang tidak pakai firman. Ya. Maka firman Tuhan 2 Timotius 3:16 bilang, segala tulisan diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar. Kalau mengajar pakai firman. Tapi sekarang banyak orang mengajar tidak pakai firman, hanya pakai penglihatan, hanya pakai pengalaman. Saudara tahu bahwa saya baru pulang dari Tuhan, baru bawa saya ke kutub utara. Ya, dan dengan segala macam dasar Alkitabnya mana? Ya. Saya ini tiap hari pergi ke surga, sebelum pulang Simon Petrus masih tawar minum kopi. Ya. Nah, orang menjadikan itu menjadi dasar. Tidak, dasar kita harus kitab suci. Yang dapat penglihatan, pengalaman model begitu, itu juga bisa benar. Tapi harus dicocokkan dengan, itu hanya sekunder. Yang primer itu harus Alkitab. Nah, kalau sudah ada orang yang banyak ngoceh saja, tapi hanya cerita pengalamannya apa segala macam. Hati-hati dengan yang model begitu. Ini yang saya bilang, banyak orang sekarang menjadikan mimbar gereja ini hanya untuk curhat, ya, untuk mendongeng. Ya, makanya hari Minggu lalu waktu saya khotbah di gereja, ya, saya cerita tentang ada orang yang begitu baca ayat, tidak bahas ayatnya, cerita, saudara-saudara, anak pertama saya itu ada tinggal di Australia. Dia tamat kuliah, UIP-nya luar biasa, dia sudah lamar kerja di sini-sini ditolak, lamar kerja ditolak, tapi akhirnya sini. Anak kedua saya di Jerman, anak ketiga saya di Jepang. Setelah selesai, ya habis kebaktian, lalu ada jemaah datang, Pak Pendeta, terima kasih Pak Pendeta. Dengan mendengar khotbah Bapak Pendeta, saya tambah mengenal anak-anak Bapak. Ya. Nah ini repot ini ya. Dan banyak kali mimbar gereja begitu kok. Saudara coba lihatlah di YouTube atau di Facebook, banyak cuplikan-cuplikan khotbah yang tanpa dasar dan hanya mengoceh-ngoceh saja. Bahkan sampai ada yang mengatakan bahwa di surga ada rapat-rapat malaikat-malaikat dan saya diundang untuk ikut rapat. Ini betul, saudara cari di YouTube, saudara dapat itu. Kesaksian mereka ikut rapat Dewan Surgawi. Ya. Nah, perhatikan, mereka pakai dasar ajaran atau tidak? Dasar ajarannya Alkitab tidak. Lalu selain itu, isi ajaran. Karena dia bisa pakai Alkitab, tapi isinya, tafsirannya melenceng-lenceng dan sebagainya. Hampir semua penyesatan itu urusannya dengan ajaran. Walaupun ada penyesatan yang bersifat praktis, praktek hidup, tapi kebanyakan ajaran, kebanyakan penyesatan itu adalah sifatnya ajaran. Coba lihat 2 Petrus 2 ayat 1. 2 Petrus 2 ayat 1, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Yang sesat apa? Pengajaran-pengajaran. Yang sesat pengajaran. Terus Kisah 20 ayat 29-30. Kisah 20 ayat 29-30. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Sabar-sabar.
Aku tahu bahwa sesudah aku pergi serigala-serigala yang ganas akan masuk. Ini bukan serigala sungguhan. Ini adalah gambaran dari nabi palsu. Karena mereka menyamar seperti serigala, seperti domba, padahal mereka serigala. Jadi ini bicara nabi palsu. Terus Kawanan itu, bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka ya, cukup dengan ajaran palsu. yang palsu adalah ajaran. ajaran. Ya, ajaran. Lalu Titus 1 ayat 11. Titus 1 ayat 11, orang-orang semacam itu harus ditutup matanya. Bukan mata. Baca yang benar. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapatkan untung yang memalukan. Jadi yang tidak-tidak itu apanya? Ajaran. Mereka mengajarkan yang tidak-tidak. 2 Timotius 2 ayat 17-18. 2 Timotius 2 ayat 17-18, perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termaksud Himeneus dan Filetus yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Merusak iman sebagian orang. Merusak dengan cara apa? Mengajarkan. Mengajarkan kebangkitan telah berlangsung. Jadi ajaran. Jadi kesesatan itu paling banyak lewat ajaran. Makanya saya bilang tadi, kadang-kadang memang kita lebih peduli pada kondisi hidup ya. Tidak peduli ini orang khotbah benar atau tidak, ajaran benar atau tidak. Tapi oh ini sudah cerai. Yang ini tidak cerai. Tapi tidak peduli ajarannya. Ajarannya mereka abaikan. Yang penting lihat dia hidup baik-baik. Yang ini lihat hidupnya buruk, abaikan ajaran. Ini salah. Ya, penyesatan paling banyak datang dari ajaran. Karena itu hati-hati, ya. Misalnya ada yang tidak percaya Allah Tritunggal, ada yang tidak percaya Yesus itu adalah Allah dan Tuhan, ada yang tidak percaya ada neraka, ya, ada yang tidak percaya ada surga, ada yang percaya bahwa orang mati masih bisa diinjili, ada yang percaya bahwa selamat itu dengan berbuat baik bisa, ada yang mengatakan bahwa semua agama bisa menyelamatkan, ada yang mengatakan selain Yesus ada jalan keselamatan lain, dan macam-macam model begitu. Nah itu semua ajaran. Karena itu maka bagaimana mendeteksi nabi palsu? Jangan lihat mujizat. Jangan lihat kehidupan. Ya. Kehidupan penting kalau kita kenal dekat orangnya. Tapi kalau kita tidak kenal dekat orangnya susah untuk tahu kehidupannya. Ya. Ketiga, lihat dasar ajarannya apa. Nubuatannya. Keempat, dasar ajarannya. Kelima, isi ajarannya. Nah, dengan begitu kita bisa mendeteksi nabi-nabi palsu ini. Ya. Pemirsa di rumah, kalau saudara juga punya pertanyaan, maka kami dengan senang hati akan menjawab pertanyaan saudara. Di layar kaca Anda ada nomor yang bisa Anda hubungi, silakan SMS pertanyaan saudara dan kami akan menjawabnya. Juga kami berterima kasih pada saudara yang terus memberi dukungan buat Pijar TV, baik melalui doa dan dana yang membuat Pijar TV dapat terus mengudara. Dan bagi saudara yang mau ambil bagian di dalam pelayanan Pijar TV yang memberkati banyak orang melalui pelayanan media, kami beri kesempatan saudara. Di layar kaca Anda ada nomor rekening, Anda boleh mengirimkan persembahan Anda untuk pembiayaan seluruh program Pijar TV, termasuk di dalamnya adalah Ku Tahu Yang Ku Percaya. Nah, kita sudah lihat ya bahwa tanda-tanda atau peristiwa-peristiwa yang mendahului datangnya Kristus. Ya, ada Injil diberitakan ke seluruh bangsa, terus ada Israel yang bertobat, terus ada kelaparan, ya, gempa bumi dan peristiwa alam lainnya. Lalu yang keempat, munculnya penyesat atau nabi-nabi palsu. Sekarang yang kelima. Yang kelima, tanda yang mendahului atau peristiwa yang mendahului kedatangan Kristus ini adalah akan datangnya satu masa Great Tribulation. Great Tribulation itu adalah masa aniaya besar. Ya. Coba baca Matius 24 ayat 21. Matius 24 ayat 21, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang dahsyat. Ya, sabar.
Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. Cukup sampai di situ. Nah, kata siksaan ini itu dalam bahasa Latinnya adalah tribulum. Dari kata tribulum inilah muncul tribulation, ya, yang dahsyat, yang besar, great. Maka inilah masa great tribulation, masa aniaya besar. Masa aniaya besar ini harus terjadi sebelum Tuhan Yesus datang. Ini bukan hal baru di dalam perjanjian baru. Perjanjian lama bahkan sudah menubuatkannya. Misalnya dalam Daniel 12 ayat 1. Coba baca Daniel 12 ayat 1. Daniel pasal 12 ayat yang pertama, akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Akan ada satu waktu kesesakan yang besar. Itu mirip dengan Matius pasal 24 tadi, ya, bahwa pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. Suatu masa kesesakan yang besar. Yeremia 30 ayat 7. Yeremia 30 ayat 7, hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya, itulah waktu kesusahan bagi Yakub. Alangkah hebatnya hari itu waktu kesusahan. Maka ini memang Alkitab menubuatkan akan ada satu hari atau masa kesesakan besar, ya, masa kesusahan besar, great tribulation, aniaya besar. Nah, aniaya besar ini akan berlaku untuk seluruh dunia. Kalau kita bicara aniaya untuk orang Kristen kan sudah dari dulu juga sudah ada, ya. Tapi biasanya hanya secara lokal, terjadi di sini, tidak terjadi di sana. Terjadi di negara ini, tidak terjadi di negara ini. Terjadi di suku ini, tidak di sini suku ini. Ya, secara sporadis. Tapi masa aniaya besar itu akan terjadi secara serentak, di mana pada waktu yang kurang lebih bersamaan seluruh dunia dalam artian orang-orang percaya itu akan ditindas dan menderita secara hebat. Itu untuk seluruh dunia. Wahyu pasal 3 ayat 10. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Hari pencobaan yang akan datang atas Seluruh dunia. Ya. Lalu kalau saudara lihat Matius 24 ayat yang ke-29 sampai 31. Coba baca. Matius 24 ayat 29 sampai 31. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Perhatikan ayat 29. Coba kalimat pertama. Segera sesudah siksaan pada masa itu. Segera sesudah siksaan pada masa itu. Itu masa aniaya besar. Lalu kalimat terakhir di ayat 31. Mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Berarti pada segera setelah masa siksaan itu, malaikat kumpulkan orang pilihan dari segala bangsa, ya, dari keempat penjuru bumi. Ini berarti bahwa memang masa siksaan itu berlaku di empat penjuru bumi ini, seluruh dunia. Karena itu setelah masa itu langsung dikumpulkan. Maka masa aniaya besar ini memang akan terjadi atas seluruh dunia. Itulah Great Tribulation. Ya. Itulah Great Tribulation. Nah, seperti apa? Masa aniaya besar itu seperti apa? Nah, mari kita periksa beberapa ayat untuk mendapatkan gambaran sekilas saja tentang aniaya besar itu. Matius 24 ayat 9.
Matius 24 ayatnya yang ke-9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Kamu akan diserahkan supaya disiksa. Kamu akan dibunuh dan akan dibenci. Diserahkan, disiksa, dibunuh, dibenci. Sekarang kita bagaimana? Belum ya? Belum, karena masa aniaya besar belum datang. Ya, ada aniaya tapi belum aniaya besar. Ya, Markus 13 ayat 9. Markus 13 ayat 9, tetapi kamu ini hati-hatilah, kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukul di rumah ibadat dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Ya, jadi ada kata diserahkan, dipukul lagi di rumah ibadah. Ya, dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja. Ayat 11. Ayat 11, kamu digiring dan diserahkan. 12. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. 13. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya, ia akan selamat. Ya, ada digiring, diserahkan, dibunuh. Bahkan anak bisa menyerahkan saudaranya, ayahnya. Kenapa? Karena pada saat itu misalnya kamu orang percaya, sungguh-sungguh percaya Yesus. Orang tuamu tidak. Pada masa aniaya besar mereka serahkan kau dibunuh. Atau saudaramu akan menyerahkan, bunuh saja. Ya, itu maka bisa terjadi saling baku serahkan, baku bunuh di antara orang-orang saudara bersaudara. Karena yang lain percaya Yesus, yang lain tidak percaya. Ya. Lukas 21 ayat 12. Lukas 21 ayat yang ke-12. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Ya, jadi ditangkap, dianiaya, diserahkan, masuk penjara, diperhadapkan pada penguasa-penguasa. Ayat 16-17. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. 17. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Ya, jadi ini saling menyerahkan ini. Kawan-kawan juga bisa menyerahkan kita. Sekian lama, ya mungkin duduk minum laru sama-sama, duduk minum arak sama-sama, tapi karena kamu sudah percaya Yesus, mereka serahkan kamu untuk dibunuh. Ya, mengerikan ya. Tapi mari lagi lihat Matius 24 ayat 21. Matius 24 ayat 21, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Akan terjadi siksaan yang dahsyat, Great Tribulation, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia. Ini siksaan yang belum pernah terjadi. Kalau ditombak pernah? Bukan tanya kamu pernah ditombak, maksudnya orang dibunuh dengan ditombak pernah ada di dunia ini? Ada. Ada. Ya. Dipenggal kepala? Ada. Ada. Ditembak mati? Ada. Ada. Dikasih kursi listrik mati? Ada. Ada. Dimutilasi? Ada. Disula itu juga ada. Sula itu hukuman yang mengerikan karena itu orang Roma itu bikin kayu ujung tajam. Ya. Lalu permisi itu dimasukkan dari lubang pantat, ditusuk sampai sini. Habis itu dipajang. Itu sama seperti kita bakar apa itu ya? Ya, babi guling itu ya. Jadi dimasukkan lalu dipanggang, dibakar. Nah, orang-orang seperti itu ya dilakukan seperti ini. Itu sudah pernah ada. Ya.
digergaji sudah ada. Ya, maka kita bisa lihat bahwa memang itu bahkan ada yang ikat tali di leher, lalu ikat tali di kaki, ya, lalu tali yang di kaki hubungkan ke kuda situ, yang di leher dihubungkan ke kuda. Setelah itu 1, 2, 3 kuda yang sana lari ke sana, kuda yang satu lari ke sana. Maka terjadilah tali putus. Ya, itu sudah terjadi. Nah, masa Great Tribulation itu belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak pernah terjadi lagi. Nah, sudah kalau begitu kita bayangkan seperti apa. Ya. Ayat 22. Matius 24 ayat 22. Matius 24 ayat yang ke-22. Sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Kalau waktu Great Tribulation itu Tuhan tidak kasih singkat, habis semua kita. Ya. Tapi Tuhan yang kontrol, karena itu ya dia persingkat. Ya. Dengan demikian betapa mengerikannya masa aniaya besar. Ya, dan betapa mengerikannya kalau kamu masih hidup sampai hari itu. Jadi lebih baik umur panjang atau selesai di sini. Ya, berbahagialah orang yang mati sekarang ini dalam Tuhan, karena dia tidak mendapati masa itu. Tapi ingat, jangan bunuh diri, ya. Ya, oke. Ada yang mau bertanya? Bapak Pendeta, saya ingin bertanya lagi. Kita sudah mendengar penjelasan dari Pak Ezra tentang masa aniaya yang besar. Pertanyaan saya, apakah orang percaya mengalami masa penganiayaan itu karena ada ajaran yang mengatakan bahwa sebelum aniaya besar itu orang percaya sudah diangkat pada peristiwa rapture? Ya, memang ada ajaran begitu ya. Jadi ada ajaran mengatakan bahwa nanti akan terjadi satu peristiwa rapture. Rapture ini adalah pengangkatan. Tuhan datang di awan-awan dan orang percaya akan terangkat, pengangkatan. Bahkan didramatisir sedemikian rupa dalam film-film, ya. Kau orang, oh ini nabi palsu. Orang percaya, ya. Nah, kalau orang tidak percaya tinggal, ya. Ini orang percaya. Tiba-tiba orang percaya tiba-tiba hilang, tinggal baju dan celana. Ya, sepatu tinggal semua. Tiba-tiba shoot, hilang. Bahkan sementara saya mengajar, tiba-tiba saudara semua hilang. Hanya saya dan dia saja. Ya, bisa begitu. Ya, saya dulu baca, papa saya langganan majalah. Ada majalah tertentu yang selalu ada cerita tentang akhir zaman dengan pengangkatan begitu. Dan senang sekali kalau cerita bergambar. Di situ diceritakan bahwa ada pilot ini orang percaya sementara di atas udara bawah pesawat, tiba-tiba dia kena rapture, terangkat. Maka itu pesawat terjun bebas, ya. Yang lagi bawa mobil tiba-tiba dia terangkat. Nah, itu seperti itu. Pada waktu rapture itu semua orang percaya terangkat, menyongsong Tuhan di angkasa. Habis itu dengan Tuhan pergi. Nanti selang 7 tahun setelah ini baru datang lagi. Maka Tuhan datang bersama saleh-salehnya. Saleh-salehnya mana? Ya itu yang terangkat tadi. Nah, sementara orang percaya terangkat itulah, maka masa aniaya besar terjadi. Maka begitu masa aniaya besar terjadi, orang percaya sudah tidak di bumi. Karena itu amanlah kita. Tapi benarkah ajaran seperti itu? Apakah orang percaya tidak kena masa aniaya besar? Kita lihat Matius 24. Lihat ayat 21-22. Matius 24 ayat 21 dan 22. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktu tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Nah, ini kan masa Great Tribulation. Kalau saja waktu tidak dipersingkat, mati semua. Tadi kita sudah lihat ayatnya ya. Tapi mengapa sampai Tuhan mempersingkat waktu?
oleh karena orang-orang pilihan waktu itu dipersikat. Berarti adanya orang pilihan itu orang percaya. Karena ada orang percaya di situ, makanya Tuhan kasih singkat. Kalau orang percaya sebuah sudah naik, ngapain Tuhan kasih singkat? Tuhan mau menyingkatkan waktunya karena orang-orang pilihan. Berarti orang-orang pilihan sedang mengalami juga. Dan mereka lah yang menjadi alasan mengapa Allah mempersingkat waktu ini. Ayat 29 sampai 31, Matius 24. Matius 24 ayat 29 sampai 31. Segera sesudah siksaan pada masa itu. Oke. Siksaan ini kan masa Great Tribulation. Sesudah siksaan itu. Loncat ayat 30. Ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Terus Anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. ayat 31. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Oke, sekarang lihat kronologinya. Segera sesudah siksaan pada masa itu, berarti ada siksaan dulu. Setelah siksaan itu ada apa? Ayat 30. Tampak tanda anak manusia di langit, di awan-awan. Berarti nomor 1, siksaan. Setelah itu nomor 2, anak manusia tampil di awan-awan. Terus yang ketiga, ya, dia ayat 31, dia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat mengumpulkan orang pilihan. Jadi setelah siksaan besar, anak manusia tampil, lalu malaikat kumpul orang pilihan. Kumpul dari mana? 4 penjuru bumi. Nah kalau mereka sudah ikut terangkat, ngapain dikumpul lagi? Ya, jadi orang percaya masih di bumi ini menghadapi masa aniaya besar itu. Wahyu 7, 13-14. Wahyu 7 ayat 13 dan 14. Dan seorang di antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Ayat ini menggambarkan orang-orang percaya di surga. Dan orang-orang dipercaya di surga ini dikatakan mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Keluar dari Great Tribulation. Kalau mereka tidak pernah mengalaminya, kenapa disebut keluar dari kesusahan besar? Ya, mereka keluar karena setelah siksaan ini mereka dikumpulkan, mereka keluar dari kesusahan besar. Jadi tidak benar kalau orang percaya tidak mengalami. Kita mengalami, ya. Kalau kita bilang aku ingin hidup 1000 tahun lagi, akhirnya siap-siaplah ya bahwa akan mengalami juga ya. Nah, oke, pemirsa, kalau saudara juga punya pertanyaan, di layar kaca Anda ada nomor yang bisa Anda hubungi. Anda bisa mengirimkan SMS pertanyaan saudara dan kami dengan senang hati akan menjawab pertanyaan saudara-saudara. Dan juga saudara-saudara, pekerjaan Tuhan yang dikerjakan oleh Pijar TV ini adalah suatu pekerjaan yang besar, di mana menyampaikan Injil dan juga pengajaran firman Tuhan kepada banyak orang. Supaya Injil dan pengajaran ini bisa tersebar, maka Pijar TV membutuhkan dukungan doa dan dana dari saudara-saudara. Kami harap saudara berdoa sungguh-sungguh buat kami, ya. Dan juga kalau saudara digerakkan Tuhan untuk ambil bagian di dalam pelayanan Pijar TV ini, kami beri kesempatan kepada saudara, di layar kaca Anda ada nomor rekening, Anda boleh mengirimkan persembahan Anda untuk dipakai untuk membiayai setiap program yang diproduksi oleh Pijar TV dan yang pasti akan menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, kita sudah melihat sekian tanda atau peristiwa. Kita ulang. Sebelum Yesus datang akan terjadi 1. Injil diberitakan ke seluruh bangsa. 2. Israel bertobat. 3. Gempa bumi dan segala macam perang dan tanda-tanda alam. Yang keempat, nabi-nabi palsu. Muncul Nabi-nabi palsu, penyesat nabi-nabi palsu. Kelima, adanya siksaan yang besar. Siksaan masa Great Tribulation. siksaan. Ya. Yang keenam,
yang keenam ini akan terjadi great apostasy. Kalau tadi masa aniaya besar, sekarang masa murtad besar. Ya, murtad besar. Coba Matius 24 ayat 9 10. Matius 24 ayat 9 dan 10. Pada waktu itu, loncat langsung ayat 10. banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Pada waktu itu banyak orang akan murtad. Mereka saling menyerahkan, saling membenci. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 3. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, perhatikan ya, kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Berarti konteksnya kedatangan Tuhan. Kedatangan Terus, Tuhan. Dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. sebelum hari itu, perhatikan di dalam Alkitab Indonesia harinya H besar. Hari apa? Lihat Hari konteks itu. ayat 1. Tentang kedatangan Tuhan Kedatangan kita. Berarti Tuhan. hari kedatangan Tuhan Yesus. Sebelum hari itu, sebelum hari kedatangan Tuhan itu, harus datang dahulu murtad. Nah, kata murtad di sini menggunakan kata Yunani apostasia, ya, yang bisa berarti jatuh, kejatuhan besar atau merosot, kemerosotan besar. Inilah masa murtad besar. Nah, apa yang menyebabkan bisa terjadi murtad besar? Dari zaman dulu juga sudah ada murtad, ya, dari zaman awal gereja kemurtatan banyak. Ya, tapi menjelang akhir zaman ini kemurtatan ini akan besar sekali. Karena itu jangan heranlah ada orang yang kita lihat, agama Kristen, tahu-tahu pindah, ya, pendeta tahu-tahu keluar dari Kristen lalu mencaci maki iman kita, ya, membenci Yesus, membenci kekristenan, itu ada. Tetapi yang ini disebut sebagai great, besar. Ada masa apostasia yang besar. Nah, mengapa sampai bisa terjadi murtad besar? Perhatikan Matius 24 ayat 9 dan ayat 10. Matius 24 ayat 9 dan 10. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Oke, mengapa mereka murtad? Ayat 9, karena kamu diserahkan supaya disiksa, dibunuh, dibenci. Yang di ayat 9 itu kelihatannya menunjuk pada Great Tribulation tadi. Maka ayat 10 murtadnya disebabkan karena Great Tribulation. Sekarang ayat 24. Ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan Mereka juga. menyesatkan orang pilihan. Ini terjadi kenapa? Karena nabi-nabi palsu. Penyesat. Jadi rupanya ada dua hal yang menyebabkan murtad besar. Dari luar dan dari dalam. Dari dalam ada nabi-nabi palsu, penyesat. Dari luar ada penganiayaan besar. Maka jadi orang Kristen ini susah. Ya. Tetap di dalam bisa disesatkan, ya. Lalu dihantam juga dari luar dengan aniaya. Ya. Lebih celaka kalau sudah dianiaya ternyata sesat lagi, ya. Ya. Maka itu menyebabkan terjadi murtad besar. Maka ada banyak orang murtad karena serangan luar. Tapi banyak orang sebenarnya murtad karena ikut para penyesat. Maka jumlah kemurtadannya akan jauh lebih besar. Yang lain murtad dan keluar dari Kristen. Tapi yang lain murtad tapi tinggal di dalam kekristenan. Masih rajin ke gereja tapi murtad sebenarnya. Ya.
masih kelihatan rajin melayani tapi murtad karena mengikuti ajaran sesat. Ya, itu masa aniaya besar dan masa murtad besar. Ada pertanyaan? Pak, Ya. kira berapa lama masa aniaya, Pak? Aniaya dan kesengsaraan besar yang terjadi itu, Pak? Berapa lama? Ada ajaran. Ini bukan paham saya. Saya menyampaikan bahwa ada ajaran yang mengatakan bahwa masa Great Tribulation atau masa aniaya besar itu berlangsung 2 kali 3,5 tahun. Dan terutama pada 3,5 tahun yang kedua. Jadi gini. Bagi 2. Ini 3,5 tahun. Ini 3,5 tahun. Totalnya 7 tahun. Tapi dibagi 2. Dan masa aniaya besar itu terjadi dalam masa ini, tapi terlebih-lebih pada 3,5 tahun yang kedua. Jadi di sini lebih. Maka selama paling sedikit 3,5 tahun, 3,5 tahun, masa aniaya itu akan betul-betul melanda dunia. Nah, mengapa sampai mereka percaya seperti ini? Itu karena dasarnya dari Daniel 9 ayat 27. Daniel 9 ayat yang ke-27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu. 1 kali 7 masa. 7 masa. 7 masa nih, 7 tahun. Masa di sini anggap tahun. Jadi 1 kali 7 masa berarti ada 7 tahun. Terus? Pada pertengahan 7 masa itu. Ya, pertengahannya? 7 masa. Pertengahan dari 7 masa? 3,5. 3 ini. Ya. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. ya, jadi dari 7 masa dan setengah dari 7 masa, pertengahan. Maka itulah sebabnya menjadi dasar bahwa masa aniaya ini, pembinasa keji itu akan terjadi kira-kira 3,5 tahun. Ya, itu ada pandangan demikian. Tapi menurut saya sukar untuk menerima penafsiran seperti itu, mengingat bahwa angka-angka di dalam Alkitab, terlebih yang berurusan dengan penglihatan-penglihatan, itu tidak bisa kita maknai secara harfiah. Ini kan penglihatan Daniel. Ini mirip dengan kitab Wahyu, penglihatan Yohanes. Dan kalau itu penglihatan, biasanya angka-angkanya itu angka simbolik, bukan harfiah. Ya. Coba kita lihat saja contoh. Ulangan 7 ayat 1. Ulangan pasal 7 ayat 1. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri, kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het. Sabar. Dia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu. Ini menunjukkan Israel kan mau masuk Kanaan. Lalu Tuhan akan menghalau bangsa-bangsa Kanaan ini, sehingga Israel bisa mendudukinya. Nah, bangsa-bangsa yang dihalau itu bangsa apa saja? Coba. Orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Oke, mari hitung berapa bangsa. Pertama, orang Het. Orang Het. 2 Girgasi, 3 Amori, 4 Kanaan, 5 Feris, 6 Hewi, 7 Yebus. Betul ya, 7 bangsa ya. Ya. Di situ disebut 7 bangsa. Tapi dalam kenyataannya bukan 7. Kita mau lihat daftar bangsa Kanaan yang betul-betul berurusan dengan Israel, itu di Kejadian 15. Ya, orang-orang Kanaan ini ya. Kejadian 15 ayat 19 sampai 21. Kejadian pasal yang ke-15 ayatnya 19 hingga ayatnya 21, yakni
tanah orang Keni, Keni pertama, terus orang Kenas, 2, orang Katmon, 3, orang Het, 4, orang Feris, 5, orang Refaim, 6, orang Amori, 7, orang Kanaan, 8, orang Girgasi, 9, dan orang Yebus itu. 10. Berarti ada 10 dong. Tapi kenapa dibilang 7? Berarti 7 di situ tidak dimaknai secara harfiah. 7 kelihatannya adalah satu angka untuk menggambarkan kelengkapan. Ya. Sehingga walaupun sebenarnya jumlah bangsanya 10, tapi disebut 7. Kita lihat contoh lain lah di Alkitab ya. Amsal 6 ayat 30-31. Amsal 6 ayat 30 dan 31. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Nah, sekarang kalau ada orang mencuri, dendanya berapa? 7 kali lipat. 7 kali lipat. Jadi kalau dia mencuri uang 100.000, 700.000. gantinya 700.000. 700. Tapi belum titik, masih koma. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Loh, kalau hanya 7 kali lipat kan dia hanya ganti 700.000. Tapi ini segenap harta rumah harus dikasih. Berarti 7 kali lipat itu bukan satu hitungan matematis. Tapi maksudnya seluruh. Lengkap, kegenapan. Dan masih banyak ayat lagi kita bisa buktikan. Seorang yang namanya Kramer, dia menulis buku Sumerian, Their History, Culture, and Character. Sejarah, budaya, dan karakter dari orang-orang Sumeria. Nah, dia menceritakan tentang salah satu prasasti Sumeria yang mengisahkan tentang 7 raja yang melayani 7 raja lain. Padahal sebenarnya raja itu bukan 7, tapi 13. Nah itu contoh, bahwa memang dalam kebudayaan di sana, 7 itu tidak harus dimaknai sebagai 7 matematis. 7 hanya angka untuk menggambarkan sesuatu terjadi secara lengkap. Nah karena itu kalau di dalam Daniel 9 ayat yang ke-27 itu menghitung 7 tahun bukan berarti 7 tahun secara harfiah. Dan setengah kita hitung menjadi 3,5. Terus berapa lama waktu aniaya besar? Kita tidak tahu. Karena kenapa kita tidak tahu? Ya, coba Matius 24 ayat 22. Matius 24 ayat yang ke-22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Jadi kita tidak tahu berapa lama, tapi pokoknya waktunya dipersingkat. Ya, karena ada orang-orang pilihan maka Tuhan mempersingkat waktunya. Entah singkatnya berapa lama, kita juga tidak tahu. Tapi pokoknya masa seperti itu akan ada. Baik, kita ada di akhir episode kita kali ini dan saya tetap memberi kesempatan kepada saudara pemirsa untuk bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan saudara dengan SMS ke nomor yang tertera di layar kaca Anda. Juga kalau Anda punya kerinduan untuk terlibat di dalam pelayanan besar yang dilakukan oleh Pijar TV, memberitakan firman Tuhan, pengajaran Tuhan, pemberitaan Injil dan menjadi terang bagi Indonesia, saudara bisa ambil bagian dalam pelayanan ini dengan turut memberikan persembahan dana saudara yang akan dipergunakan untuk tujuan itu. Ada nomor rekening di layar kaca Anda. Silakan kirimkan persembahan dan kami pastikan bahwa keuangan yang Anda berikan tidak akan sia-sia, dipergunakan dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan untuk membiayai seluruh operasional pelayanan yang ada. Akhirnya, di ujung episode ini saya Pendeta Esra Soro bersama dengan teman-teman yang ada di studio ini mengucapkan salam terang bagi Indonesia. Tuhan memberkati saudara.
Mungkin ada di antara Anda yang berkata, aku baru tahu sekarang apa yang dimaksudkan dengan kedatangan Tuhan. Atau ada yang menjadi peneguhan yang selama ini mungkin meragukan di pikiran Anda. Nah, untuk itu pembelajaran dalam program Kutahu Yang Kupercaya selalu akan memberkati Anda sekalian. Setialah pemirsa untuk mengikuti program acara ini. Dan juga kami berterima kasih kalau Anda sudah memberikan donasi agar program ini tetap dapat ditayangkan. Dan juga kami Pijar TV bisa memproduksi program-program acara baru yang membahas mengenai kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati Anda sekalian. Saatnya saya pamit undur diri dari program acara ini, dan kalau Anda masih ingin menyampaikan saran, pendapat, dan pertanyaan, tuliskan dan sampaikan di nomor SMS yang tertera di layar kaca Anda. Kami akan berupaya untuk menjawab apa yang Anda sampaikan. Sampai jumpa lagi dan tetap setia, tetap bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati. Salam terang bagi Indonesia.